أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. ويا أيها الحاضرون اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله وقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما يثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah memasuki pada bulan Rajab. Sekaligus kita semua telah masuk kepada tahun yang baru. Artinya dua momen ini adalah patut kita jaga dan jadikan momentum untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Hud ayat 120 yang tadi saya bacakan, dan juga dalam surah Al-Isra ayat ke-1, bahwasanya sholat adalah sebagai bagian daripada perwujudan hibduddin. Menjaga agama adalah dengan sholat, dan dengan sholat pula kita bisa mengetahui bagaimana kualitas kita sebenarnya. Namun selain sholat pun ibadah-ibadah yang lain patut kita tingkatkan, termasuk zakat, puasa, munggah haji dan lain sebagainya. Dan di dalam momen bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat-sangat takjub. Ada peristiwa yang sangat besar, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah pertanyaan, kenapa Rasul dan sahabat tidak merayakan peristiwa Isra dan Mi'raj, tetapi kita sekarang merayakannya? Apakah perlu merayakannya? Ini adalah sebuah pertanyaan dari beberapa golongan. Jawabannya, memperingati dan merayakan adalah sebuah hal yang saling bertentangan, dan mengkaji peristiwa bersejarah ini merupakan kewajiban agar kita banyak mengambil pelajaran. Perjuangan yang penuh dengan nilai yang sangat berat, itulah Isra dan Mi'raj. Dan peristiwa ini bukan untuk dirayakan dengan banyak menghabiskan harta benda,
Tetapi yang penting intinya adalah kita memperingati bagi orang yang beriman. Di dalam surah Al-Hud dalam surah Hud ayat 120 yang tadi saya bacakan, bahwasanya semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengan kisah itu akan tegak hatimu. Hati kita akan lebih tegak, hati kita akan lebih kuat. Dan dengan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Tentu saja di dalam Al-Quran yang sebagian besar yang dinamakan Al-Qasas, yakni kisah-kisah, ini adalah untuk mentazaburi, untuk memperingati kepada kita supaya kita bisa mencontoh, mengamalkan apa yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, para sahabat, dan juga tokoh inspirasi di dalam Islam. Di antaranya adalah Siti Maryam dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebagian Al-Qasas dalam Al-Quran. Di antaranya adalah supaya kita bisa mengambil hikmahnya. Apa yang baik kita contoh, kita ikuti, dan apa yang jelek maka kita tinggalkan. Mengambil pelajaran dari kehidupan Rasul, mengkaji kehidupan secara umum adalah kewajiban daripada kita semua. Ayat ini merupakan peristiwa tarbiyah dan dakwah. Ada pendidikannya, ada dakwahnya. Kemudian perjalanan Rasul dari Mekah sampai Sidratul Muntaha adalah perjalanan yang dapat dipahami bukan hanya dengan fisik, bukan hanya dari panca indera, tetapi keimanan. Siapa yang keimanannya kuat, maka dia bisa percaya, bisa yakin, dan al-iman yazid wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Tentu akibat daripada kita melaksanakan kebaikan-kebaikan atau apa yang kita lakukan. Kemudian perjalanan ini syarat dengan akidah, ibadah, dan juga jihad. Mengkaji ayat ini tidak terbatas pada waktu tertentu, tapi tentu harus dijiwai dan dihayati. Supaya apa? Supaya kita bisa mencontoh bagaimana perjuangan Rasulullah yang ujungnya menghasilkan adalah yang dinamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika peristiwa ini terjadi, ada dua sikap masyarakat. Yang pertama dinamakan tafrid dan yang kedua dinamakan ifrat. Artinya berlebihan dalam menerima dan juga berlebihan dalam menolak. Ada garis kanan dan garis kiri. Tentu bagi kita adalah tawasud, toleransi, dan juga menjaga keutuhan tasamuh kita. Apa itu ifrat? Ifrat adalah golongan yang menentang peringatan Isra Mi'raj. Apapun caranya, baik menerangkan sirah nabawiyah di masjid atau lain sebagainya, atau hanya tabligh akbar, apapun acaranya berlangsung
dia memandang masuk ke perbuatan bid'ah. Kalaupun ini baik, kenapa Rasul dan sahabat tidak melaksanakannya? Itu menurut dia. Dan golongan kedua memandang yang dinamakan tafrid, menerima diadakannya peringatan Isra Mi'raj kendati harus mengeluarkan biaya yang besar, bukan sekedar memperingati melainkan merayakan. Juga diadakan dengan antusias. Tentu mungkin ada di antara kita seperti itu. Tetapi kedua golongan saling melontarkan tuduhan negatif, membuat mereka tidak bertemu paham masing-masing. Menuduh sebagian golongan tidak mencintai Rasulullah. Menurut A, B yang salah, dan menurut B, A yang salah. Golongan pertama beranggapan cinta pada Rasul dapat terwujud mengikuti semua yang dicontohkan Rasul. Yang tidak dilaksanakan tidak boleh dilaksanakan oleh umatnya. Itu menurutnya yang tidak dicontohkan adalah termasuk ahli bid'ah, bahkan lebih bahaya lagi dari kafir. Kalau benar pasti dilaksanakan oleh sahabat. Dan pandangan yang kedua beranggapan cinta Rasul harus ditanamkan peringatan yang berkaitan dengan kehidupan Rasul. Bagi ulama tidak masalah tidak memperingati Isra Mi'raj karena dia memahami. Tetapi bagi masyarakat menurut golongan kedua harus dilaksanakan supaya tidak lupa, supaya tidak jauh dari agama. Dan yang tidak melaksanakannya merupakan anti Rasul. Nah, kita semua sebagai golongan ahlul sunnah wal jamaah. Jadi kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah yang mengikuti kehendak mazhabihul arba'ah. Mazhabihul arba'ah yakni dari Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan juga Hambali. Dan kita senantiasa mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasulullah dan bersumber daripada Al-Quran, Al-Hadis dan juga Al-Ijtihad. Maka perlu waspada. Ini yang patut kita peringati. Kalau kedua kelompok masing-masing merasa yang sempurna dan yang lain sebagai lawan, apalagi musuh, padahal keduanya adalah sama-sama iman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, maka akan menimbulkan kesombongan kepada pribadi anggota kelompok. Kita akan merasa sombong kalau kita merasa paling benar. Yang membawa kesombongan itu pada jurang kecelakaan, karena kesombongan akan menghalangi amal ibadah. Sebaik apapun amal ibadah tidak mampu memasukkan ke surga apabila terdapat kesombongan. Dua-duanya merasa paling benar. Apalagi kalau ada kesombongan, maka ibadah kita pun akan termasuk ibadah ahli neraka. Kemudian jika kelompok yang satu memandang bahwa praktik ibadah tidak dicontohkan adalah bid'ah, padahal saat yang sama mengatakan semua kehidupan umat Islam mesti jadi ibadah, tetapi dia mengatakan seperti itu. Nah, jadi harus konsisten ketika kita melaksanakan bahwa itu adalah bid'ah, dan apapun yang tidak dilakukan oleh Rasulullah jangan dilakukan. Dan selanjutnya kelompok kedua memandang semua yang mereka terima dari pendahulu adalah ajaran yang mesti diikuti. Menganggap para pendahulu bukan orang yang bodoh. Memang bukan orang yang bodoh, tetapi tidak selamanya para pendahulu itu adalah dia pintar ataupun sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga tidak diragukan karena generasi pertama lebih baik daripada generasi berikutnya. Ini pandangan
golongan kedua. Adapun tempat tertentu, ya, di suatu tempat bisa jadi, ya, tidak sedikit ditemukan yang lahir jauh atau kurang dari agama Islam, tetapi dia berjuang membela agama, istiqomah, tidak pernah mengenal lelah menegakkan kalimat tauhid. Pada malam hari dia beribadah meneteskan air mata, pada siang hari berjuang demi umat dan meneteskan darah terakhir demi membela akidah, padahal lahir di keluarga kurang taat pada agama, dibesarkan di lingkungan yang jauh dari Islam. Sehingga oleh karena itu kita sebagai umat Islam yang sama-sama mengucapkan kalimat tauhid harus sama-sama saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala naji faqad ittaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa taqullaha summa taqullaha faqad ba'a taqwa. Sebagai kesimpulan yang pertama, peringatan bukan perayaan. Peringatan setiap saat tidak perlu biaya, sedangkan perayaan selalu memerlukan biaya. Isra Mi'raj, peristiwa perjuangan Rasul, mesti dikaji, diingat oleh kita semua. Karena itu memperingati diperlukan setiap saat, termasuk pada bulan Rajab ini. Dan selanjutnya, biaya yang digunakan jika dapat dirasakan waktu perayaan dan dilakukan manfaatnya hanya sesaat, lebih baik digunakan untuk pendidikan yang lebih membutuhkan. Orang yang lemah ini adalah sebagai tanda cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasul. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan pada bulan Rajab ini, pada tahun baru ini, kita semua dalam beribadah diberikan kemudahan dan juga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'azuna wa aj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa aj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alna syakuran wa ja'alna syakuran wa ja'alna bi'ainina saghiran wa bi'ainina kabiran. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wa ghina. Allahumma inna na'udzubika min sahdil bala wa darki syaqwa wa su'il qada wa samamatil ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina